apakah gesek tunai itu masuk ke dalam tindakan pidana. Setelah gua cari-cari, gesek tunai ini ternyata dia tidak masuk ke dalam tindakan pidana. Tapi gesek tunai ini satu kegiatan yang dilarang oleh Bank Indonesia. Gesek tunai. Nah, gesek tunai itu sebenarnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya gua membeli handphone ini ya. Gua beli handphone ini, terus gua gesek ke tokonya. Ini saya mau beli ya iPhone ini. Misalnya harganya 12 juta gitu ya. Kemudian iPhone ini udah saya bawa, terus tokonya udah dibayar sama banknya, karena gesek tunai kan tadi saya geseknya di tokonya. Maka banknya akan membayar ke tokonya. Kemudian saya bilang ke tokonya, "Pak, saya nggak jadi nih beli barang ini." Terus habis itu barangnya saya kembalikan ke tokonya. Terus saya bilang, "Duitnya balikin, Pak." Nah, kemudian Bapak itu balikin duitnya ke saya. Jadi sebenarnya gesek tunai itu gambarannya seperti itu. Akhirnya yang balik ke saya adalah, yang saya dapat adalah bukan handphonenya tapi uangnya. Nah, pada saat saya cek, denda yang bisa dilakukan pada saat terjadi ada satu praktek gesek tunai seperti ini adalah denda administratif, yaitu mesin edisinya yang di toko itu akan diambil balik oleh Bank Indonesia atau oleh banknya, karena tidak boleh dilakukan gesek tunai seperti itu. Nah, tapi sanksi pidananya nggak ada, guys. Nggak ada pidananya sanksi gesek tunai. Gesek tunai, atau yang juga dikenal dengan istilah gestun, merupakan praktik penarikan uang tunai dari kartu kredit melalui merchant. Praktik ini dilarang oleh Bank Indonesia, BI, karena dinilai dapat merugikan pengguna kartu kredit. Berikut adalah beberapa risiko gesek tunai bagi pemilik kartu kredit. Bunga yang tinggi. Bunga untuk gesek tunai biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang dikenakan untuk pembelian reguler dengan kartu kredit. Hal ini berarti biaya bunga akan cepat menumpuk jika pengguna tidak melunasi saldo gesek tunai dengan cepat. Dampak negatif pada skor kredit. Pemakaian gesek tunai yang berlebihan atau tidak teratur dapat berdampak negatif pada skor kredit pengguna. Laporan pembayaran kartu kredit yang buruk dapat merusak sejarah kredit pengguna dan membuatnya sulit untuk mendapatkan pinjaman atau kartu kredit baru di masa depan. Potensi kartu kredit macet. Saat pengguna melakukan gesek tunai hingga mencapai limit yang sudah diberikan, maka potensi terjadinya kredit macet akan sangat besar. Hal ini karena pengguna tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar tagihan kartu kredit. Masuk daftar hitam OJK. Gesek tunai dinyatakan ilegal oleh BI, maka melakukan praktik ini di merchant bisa membuat pengguna masuk daftar hitam OJK. Kartu kredit yang digunakan berpeluang mengalami masalah dan bisa saja diblokir oleh pihak bank penerbit kartu. Risiko pencurian data. Gesek tunai di merchant yang tidak aman dapat meningkatkan risiko pencurian data kartu kredit. Data kartu kredit yang dicuri dapat digunakan untuk melakukan transaksi ilegal atau bahkan penipuan. Oleh karena itu, gesek tunai sebaiknya dihindari karena memiliki banyak risiko. Jika pengguna membutuhkan uang tunai, sebaiknya gunakan ATM atau fasilitas tarik tunai yang disediakan oleh bank penerbit kartu kredit. Menurut kamu, apakah tips ini akurat? Like kalau setuju. Jika tips ini sangat bermanfaat, tolong like ya sis bro. Kamu juga bisa ceritakan pengalamanmu saat mengajukan kartu kredit secara online. Apakah kamu pernah mengalami pengajuan kartu kredit yang ditolak? Komentar di bawah ya, siapa tahu kita bisa saling berbagi tips. Salam approve.